Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diangkat dari kisah nyata oleh seorang tukang pencari belut di malam hari. Suatu ketika saat sore hari, saat pulang bekerja, seorang yang bernama Pak Jono telah mempersiapkan alat untuk mencari belut di malam harinya. Sambil menunggu malam hari, Pak Jono tidak lupa untuk sembahyang dan telah itu mempersiapkan bekal untuk mencari belut di malam hari nanti. Beliau mempersiapkannya makanan, kopi, dan tidak lupa alat setrum. Setelah maghrib, beliau berangkat hanya sendirian, dikarenakan temannya sedang tidak enak badan. Sekitar jam 7 malam, beliau telah sampai di lokasi. Beliau langsung turun ke sawah untuk memulai mencari belut. Satu persatu belut didapat dan dimasukkannya ke dalam karung. Setelah di sawah berikutnya, belut begitu semakin banyak dan semakin banyak dari yang didapat. Suara-suara kodok terdengar di lokasi dan diiringi hujan gerimis. Tidak lama beliau mendengar suara batuk satu kali. Dalam hati beliau berkata, "Siapa yang batuk? Sedangkan ini di tengah sawah, jauh dari pemukiman." Tanpa beliau hiraukan, yang penting belut sangat banyak yang didapat. Sekitar jam 9 malam, hawa berbeda dari sebelumnya. Hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang, dicampur ada sedikit kabut putih. Dari kejauhan terlihat ada asap memutar menghampiri lalu menghilang. Setelah itu ada yang melempar tanah. Beliau baru ngeh, tanah itu adalah tanah kering kuburan. Banyak sekali yang melempar ke arahnya, berulang-ulang sampai sadar ternyata itu adalah tanah, benar-benar tanah kuburan. Pak Jono yang terbiasa dengan hal seperti itu tidak menghiraukannya, karena jikalau ada yang seperti itu, belut akan semakin banyak. Benar saja, wadah semakin penuh terisi dan hampir penuh. Beliau terus berjalan di sawah sampai di titik paling ujung di sawah itu, dekat dengan bangunan kosong yang bekas rumah Belanda zaman dahulu dan bangunan-bangunan kuno yang lain yang banyak mengandung aura-aura mistis. Benar saja, 10 meter dari beliau ada yang berjalan menuju rumah Belanda itu, sosoknya tanpa kepala. Beliau langsung berbalik arah, takut terjadi apa-apa dengannya. Benar saja, saat balik arah, sosok tentara Belanda tanpa kepala itu persis di hadapannya berdiri. Beliau tidak bisa lari atau berbicara setelah itu. Kaku, terkunci, dan bulat kakinya. Mungkin 15 menit beliau hanya berdiri dan dalam hati dia berdoa kepada yang Tuhan Maha Kuasa. Ya Allah, tolong singkirkan makhluk laknat ini dari hadapanku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun doa. Spontan, langsung bisa berjalan dan bisa berbicara lagi. Tanpa pikir panjang, beliau langsung mengumandangkan azan. Seketika itu seperti banyak yang menjerit meminta tolong seperti orang yang kepanasan. Dan di situ beliau berpesan kepada semua, jangan pernah takut makhluk setan jin yang menggoda dirinya, menggoda kita. Ingatlah yang Maha Kuasa dan berdoa karena tidak ada kekuatan yang besar selain kekuatan Allah. Begitulah cerita kisah nyata beliau. Semoga ada hikmah di balik ini semua. Jika ada yang suka dan cerita ini, silahkan subscribe dan komentar agar kami semangat untuk mencari fakta-fakta dan kisah nyata cerita lainnya. Terima kasih.